Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas Manajemen dan Bisnis A dengan kode kelas TL601A. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Septemdi Rio Bakasara dengan NIM 682019-087. Lalu ada Andreas Takta Mulia dengan NIM 682019-084. Setelah itu ada Titiana dengan NIM 682019-082. Yang terakhir ada Adrian Herma Sugiarto dengan NIM 682019-159. Di sini kami akan membahas topik seputar Bank Mandiri, PT Mandiri Persero Tbk yang terdapat pada pusat. Untuk topik pembahasan, yang pertama ada profil perusahaan yang berisikan tentang overview perusahaan, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Setelah itu ada struktur organisasi, lalu ada kondisi perusahaan yang berisi SWOT analisis dan value chain analysis. Setelah itu dilanjutkan dengan proses bisnis dan penutup. Kemudian kita masuk pada profil perusahaan. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998. Sebagian bagian dari program rekonstruksisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Jaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Di sini ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah yang pertama, kondisi perusahaan yang perlu dianalisa untuk perkembangan di masa depan. Kemudian, perlunya proses bisnis perbankan yang efektif dan efisien guna mencapai kualitas layanan sebaik mungkin. Kemudian tujuannya, yang pertama ada mengembangkan teknologi perbankan yang maju dan dapat dijangkau oleh banyak orang. Yang kedua, meningkatkan sistem perbankan guna mencapai nilai pelanggan yang diinginkan. Yang terakhir, manfaat untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan teknologi perbankan yang maju dan dapat dijangkau banyak orang. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana cara meningkatkan sistem perbankan guna mencapai nilai pelangganan yang diinginkan. Lalu pada struktur organisasi PT Bank Mandiri Persero Tbk, yang pertama di sebelah kiri atas pada gambar terdapat Dewan Komisaris yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan pada kebijakan perusahaan, operasional pengurusan secara umum, baik itu secara terkait perseroan atau usaha perseroan, dan juga memberikan nasihat pada Dewan Direksi. Lalu, selain Dewan Komisaris, terdapat juga Direksi yang memiliki tugas utama memimpin dan mengurus perseroan dengan kebijakan yang dipandang baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang diatur dalam anggaran dasar, seperti memelihara dan mengurus kekayaan perseroan. Selain itu, pada struktur organisasi perusahaannya, terdapat direktur utama dan wakil direktur utama yang berperan sebagai pemimpin dalam suatu perusahaan, lalu di bawahnya terdapat direktur-direktur bagian yang bertugas seperti direktur utama, namun terbatas pada bagiannya masing-masing. Kami menggunakan analisa SWOT untuk menggambarkan kondisi perusahaan Bank Mandiri, yang dimana SWOT terdiri atas strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Strengths dari Bank Mandiri yaitu mempunyai sumber daya yang baik, sarana dan prasarana yang lengkap, memiliki produk dan layanan dan memenuhi kebutuhan konsumen, punya banyak kerjasama sehingga nasabah memiliki banyak keuntungan, misalnya seperti promo menarik sehingga menguntungkan nasabah. Kemudian, Bank Mandiri merupakan salah satu bank besar yang dimiliki oleh BUMN. Kemudian satu-satunya bank
yang kartu kreditnya bisa dipakai dalam transaksi iklan di Facebook dan Instagram. Kemudian, weakness dari Bank Mandiri, yang pertama, kurang menjangkau daerah pelosok, yang kedua, resiko keamanan, dan yang ketiga, sulit untuk transaksi jika server gangguan. Kemudian, opportunities dari Bank Mandiri, yang pertama, lokasi kantor-kantor pusat maupun cabang terletak di wilayah yang strategis. Kemudian, produk Bank Mandiri tidak sepenuhnya dimiliki oleh bank lain. Lalu, Bank Mandiri juga sudah terkenal. Traits dari Bank Mandiri yaitu mempunyai banyak bank saingan, kemudian bank saingan lebih menjangkau ke daerah pelosok, kemudian produk-produk yang ditawarkan bank pesaing semakin inovatif. Untuk value chain, Bank Mandiri terbagi menjadi dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas utama, kemudian ada aktivitas pendukung. Untuk aktivitas utama, ada inbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Yang kemudian ada operations, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Kemudian outbound logistik, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Kemudian marketing and sales, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Kemudian yang terakhir ada service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Kemudian support activities, yang pertama ada firm infrastructure, yang yaitu terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi akuntansi, keuangan, perencanaan, dan sebagainya yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Kemudian ada human resource management, yaitu pengetahuan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian. Kemudian ada teknologi development, yaitu pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Kemudian ada procurement, yaitu berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Kemudian kita masuk pada proses bisnis. Jadi, bila menggunakan rantai nilai, hal yang paling mudah untuk memulai adalah dengan operasi yang merupakan kegiatan inti dari rantai nilai ini. Dalam contoh di atas, digambarkan perusahaan manufaktur dan kegiatan utama dari rantai nilai ini adalah membuat produk. Namun, hal tersebut hanya dapat dilakukan jika perusahaan manufaktur tersebut bisa mendapatkan bahan baku yang merupakan kegiatan logistik masuk. Kemudian, untuk kegiatan logistik luar, menyangkut pengiriman ke konsumen akhir. Dalam pemasaran dan penjualan, perusahaan perlu mempromosikan produk dan menerima pesanan. Akhirnya, aktivitas melayani konsumen atau servis melibatkan memberikan masukan kepada pelanggan, mungkin dengan menjawab pertanyaan dan menangani keluhan. Masih di proses bisnis. Pada Bank Mandiri memiliki 7 proses bisnis. Yang pertama, ada penarikan tunai melalui ATM. Kemudian yang kedua, ada transfer saldo melalui ATM. Yang ketiga, ada deposit uang melalui teller. Kemudian, ada deposit uang melalui ATM. Kemudian kita juga bisa menggunakan m-banking. Kemudian, kita juga bisa pembukaan rekening dan penutupan rekening. Masuk ke dalam penutup, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, kita mendapatkan kesimpulan yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur sesuai dengan job desk masing-masing. Bank Mandiri menggunakan sistem informasi yang baik, oleh karena itu, proses bisnisnya juga tertata rapi. Keadaan perusahaan saat ini mengalami kemajuan dalam teknologi informasi yang digunakan sehingga banyak inovasi-inovasi yang sangat menguntungkan dan memudahkan nasabah.
Hal tersebut menjadikan Bank Mandiri masih berada di posisi bank terbesar yang dimiliki oleh BUMN pada saat ini. Masuk ke saran, dalam proses perumusan strategi peningkatan capaian kualitas portofolio kredit usaha mikro, diperlukan pengidentifikasian faktor internal dan eksternal determinan untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Bank Mandiri. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal inilah yang kemudian dianalisis, yang selanjutnya menghasilkan beberapa alternatif strategi yang dapat dijalankan oleh Bank Mandiri. Dalam tahap input data, berdasarkan pada selisih antara kekuatan dan kelemahan, sedangkan selisih antara peluang dan ancaman. Berdasarkan hasil selisih tersebut, maka berada pada SWOT yang menunjukkan bahwa harus dilakukan upaya untuk menekan kelemahan sehingga peluang yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.